Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Wakil Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Leres nggih, Mas. Mas. Siapa Mas asmane? Kholis. Alhamdulillah. Berapa tahun yang lalu? 87. Itu saya belum PNS. Saya lulus 86, 87 jadi dosen luar biasa. Kalau sekarang kan dosen biasa di luar ya. Di Unmu Gadung ya. Di Jalan Gadung masih Unmu kampus FAI, Fakultas Agama Islam itu masih di komplek perguruan SMA Muhammadiyah di Jalan Gadung, depannya RSAL. Mungkin kalau dulu saya masih langsing ya Mas ya, sekarang sudah langsung. Bapak dari undangan dan Ibu Rina dari OPD, mitra kerja kita, Aisyah, yang saya hormati Ibu Ketua PDA Jombang beserta jajarannya, seluruh hadirin undangan dari unsur PDA PDM dari Angkatan Muda Muhammadiyah. Kalau yang jaket merah apa Mas? IMM. Kalau yang ini kan Hawi, ya, Hizbul Waton. Ya. Seluruh hadirin undangan, adik-adik dari lulusan Tarbiyatul Mar'ah Aisyah Ula. Ula itu berarti pertama ya. Ini kelas-kelas pranikah. Udah ada yang nikah? Belum. Usia berapa? 25? Ya wis pokoknya durung kawin, gampangnya gitu. Kita ada 3 klasifikasi: Tarbiyah Mar'ah Aisyah Ula, Wusto, dan Ulya. Nanti ada kelas yang Wusto, itu yang kelas ibu-ibu, mama-mama muda ya, yang usia-usia produktif. Yang nanti di atasnya adalah Ulya, yang sudah senior, yang sudah usianya jelita, jelang 50 tahun, atau lolita, lolos 50 tahun, bahkan mungkin lunamaya, nopo niku, lolos usia 60 ya, 65, 70 dan seterusnya, tapi tetap berdaya. Ini contohnya ada Bu Sis. Ini termasuk usia lunamaya ini. Kalau Ibu Burina ini masih, saya bilang jenengan ini masih jelita ya, baru jelang 50 tahun, atau mungkin lolita, lolos 50 tahun. Jadi inilah Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita semua pindah dengan sehat walafiat. Tentunya berkat semangat kita ini beraisyah dengan gembira. Leres Bu? Dengan gembira. Jangan sampai beraisyah itu tidak gembira. Ojo dadi Aisyah sing beperan, nggondokan, napa malih Bu? Ngamukan, purian. Nah, jangan. Organisasi ini milik kita semua kok ya. Dan di Aisyah itu kan
legan golek momongan. Napa niku? Legan golek momongan. Wis enak-enak santai ya. Jujur balung, leyeh-leyeh. Sik golek gawean. Ibu-ibu niki nek ngelu bapil dijak rapat waras. Betul nggih Bu? Betul. Itu artinya apa? Aisyah itu menjadi supporting system dalam diri kita untuk terus kita berkarya, dan berkarya. Karena Pak, organisasi Aisyah itu bukan organisasi papan nama. Tapi apa Bu? Di anggaran dasar rumah tangga dinyatakan Aisyah adalah organisasi perempuan persyarikatan Muhammadiyah, merupakan gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid yang bersumber pada Quran dan Sunnah. Tujuannya mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi kita ini ibarat sayap di Muhammadiyah itu adalah sayap kanannya. Masih ada sayap-sayap yang lain. Apa itu? Ortom-ortom yang lain. Makanya tadi Bapak PDM, Mas PDM menyampaikan bahwa Aisyah itu disebut ortom khusus. Yang lain masih belum ada khususnya. Karena apa? Kita ini diberi kewenangan untuk mengurus organisasi secara mandiri. Ya, garisnya itu, garis kendalinya itu ada di organisasi. Lah PDM garisnya koordinatif. Jadi kita itu setara dengan PDM. PDM itu ibaratnya adalah seorang ayah, maka Aisyah itu adalah ibu. Kan partner ayah dan ibu itu. Tadi ada istilah kesalingan, saling membantu, saling apa Leo? Saling mengingatkan ya, dan kesalingan yang lain ya. Itu gambaran di dalam sebuah organisasi besar persyarikatan. Ada Muhammadiyah, ada Aisyah, dan ada ortom yang lain. Ada Nasihatul Aisyah, ada IPM, IRM, ada IMM, ada Pemuda, ada HW, Tapak Suci dan lain-lain. Itu semua ortom-ortom yang ada. Karena itulah maka dalam konteks hari ini PDA Jombang minta kepada saya untuk bisa mengisi kajian dalam rangka untuk kegiatan pengukuhan iswara dan wisuda Tarbiyah Mar'a Aisyah Ula, TMA singkatannya. Majelis Ekonomi itu punya juga program SWA. Napa SWA Bu? Sekolah Wira Usaha Aisyah. Jombang mungkin belum buka kelas itu. Sudah? Nah, ada PDA mana itu Gresik itu kemarin di bareng wisuda SWA bareng dengan pelantikan iswara. Di Jawa Timur iswara itu sudah berdiri 15 ya, Bu Ana? 15 yang sudah dikukuhkan pengurusnya. Jawa Timur punya 38 kapkot. Yang punya iswara berdiri itu adalah di 15. Jadi ini ketua iswara Jatim dan stafnya jajarannya itu roadshow Bu, Pak. Kemarin Gresik, sekarang Jombang, yang memang berkenan mengundang. Apakah harus mengundang? Tidak. Karena apa? Iswara itu bentukannya majelis ekonomi sesuai dengan levelnya. Kalau iswara di kabupaten kota, SK-nya diterbitkan oleh ketua MEK PDA kabupaten. Bukan Bu Endang, tapi Bu Ali. Namanya Ali dah Bu.
Nah, iki kecelue Bali. Harusnya dibiasakan menyebut namanya sendiri. Supaya gak bingung Bali sing di Ali bin Abi Thalib, apa Ali bin Sopo gitu ya. Nah, karena Pak Aisyah sudah jelas organisasi perempuan Perserikatan Muhammadiyah. Tidak suwarga nunut neraka katut. Jadi seperti SK kita itu bukan nama suami, bukan berarti kok ngalahno bojone seperti tadi Mas, tidak. Ya, kita ini adalah berkompetisi tapi tetap dalam konteks fastabiqul khairat. Bukankah di dalam Al-Quran An-Nahl 97 sudah jelas bagaimana partnership laki-laki dan perempuan yang sering itu kawan-kawan menyebut iki ayatnya kesetaraan gender. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man amila sholihan min dzakarin au untha. Barang siapa yang beramal soleh, baik dia itu laki-laki atau perempuan, syaratnya wa huwa mu'minun, dia orang yang beriman, Allah janjikan falanuh iyannahu hayatan thayyibah, dijanji dengan kehidupan yang baik. Cek lanang cek wedok itu buktinya kalimatnya au, min dzakarin au unsa, berarti garing, garis miring. Ada gambaran secara eksplisit itu adalah kesetaraan bagi laki perempuan kalau dia mau beramal soleh. Janjinya apa Bu? Syaratnya kalau dia beriman dijanjikan hayatan thayyibah, walanajjanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan diberikan imbalan jaza ya yang sesuai dengan apa yang telah dikerjakan. Jadi bukan karena perempuan dia itu diberi jaza satu, laki-laki dua, tidak. Sesuai dengan amal yang dikerjakan. Makanya kita Aisyah itu sudah jauh-jauh hari Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendidik kita untuk kita menjadi perempuan-perempuan yang mandiri dalam konteks amal soleh. Jangan karena suami kemudian kita nunut. Ya, suwarga nunut, neraka purun Bu. Lho Pak, mboten purun lho. Mas kandakno karo Pak Malik. Mboten purun, nah isian niku nunut-nunut. Karena apa? Dalam konteks amal soleh. Cuma begini, kita itu kan punya namanya manhaj tarjih. Bagaimana hubungan antara laki-laki perempuan dalam konteks partnership ini? Yang namanya setara itu yang seperti apa? Kita harus mengembalikan kepada muamalah dunyawiyah. Ya, berarti wedok saya jadi imam, usah gimana iku kok? Iku bahasanya jero iku, urusannya tarjih, dan di HPT belum ada itu. Kalau imam sholat tetap laki-laki, gitu loh. Jadi kita ini adalah dalam muamalah dunyawiyah, tetapi dalam konteks amal soleh. Apa saja yang kita lakukan. Makanya Muhammadiyah memberikan Aisyah sebagai urtum khusus, selain dia mengurus organisasinya sendiri, tidak menyalahi visi misi Muhammadiyah, maka juga Aisyah diberi kewenangan membuat amal usaha yang jenisnya sama dengan yang dimiliki Muhammadiyah. Gitu loh. Makanya kalau Muhammadiyah punya rumah sakit, punya klinik, kita bikin, boleh. Bahkan pembinaannya itu jadi satu di MPKU. Kalau Muhammadiyah punya sekolah SD, SMP, SMA, boleh kita membuat. Jangan khawatir, Jombang sudah merintis itu ya Bu Sis ya. Ada sekolah SD milik Aisyah, malah SD-nya SD excellent ya Bu ya. Apa istilahnya? Belian ya. Nah, ini artinya cari yang ada ya keunikan, tapi keunggulan, berkeunggulan supaya berbeda ya. Dan itu tidak apa-apa ya, kita kan sudah punya tagline fastabiqul khairat. Dalam konteks untuk kebaikan itu kita diberi
untuk kemenangan untuk berlomba-lomba mencari kebaikan. Dalam mengelola amal usaha juga demikian. Ya, Aisyah juga punya sekolah SMP di Nganjuk, malah MTS di Nganjuk itu, tidak ada itu. Aisyah sak Jawa Timur itu hanya Nganjuk yang punya MTS Aisyah. SD Aisyah selain Nganjuk ada juga yang lain termasuk di Jombang dan di beberapa tempat di Kediri juga ada. Di Bojonegoro itu ada Pondok Pesantren Putri, ya, Aib apa namanya itu, Aisyah Mahat gitu loh, Islami kalau nggak salah. Itu juga Aisyah untuk kelas sekolah aliyah, ya, sekolah aliyah. Dan juga masih banyak yang lain. Di Malang ada ABSM, Aisyah Boarding School Malang, itu khusus putri SMP SMA. Lah, Jombang monggo kalau mau berfastabiqul khairat dengan PDA yang lain. Ya, itulah gambaran ortom khusus. Sehingga Muhammadiyah itu sudah memberikan kesempatan yang luas kepada Aisyah. Ya. Tapi ya begitu, kita tetap harus visi misinya itu sejalan. Jangan itu menyimpangi, karena Pak kita itu dalam satu rumah. Makanya kemarin ada apa ya, Milad Muhammadiyah yang di PWM itu ada pesan dari beberapa narasumber. Kalau nggak salah kemarin itu ada pesannya Prof. Mukti, jangan konflik, ya, jangan konflik, jaga konflik, jangan sampai ada konflik. Ya, kemudian kredibilitas itu juga penting. Ya. Terus apalagi itu? Ada 3 tempat kemarin. Tapi saya nggak ngikutin, saya hanya menerima apa itu catatan saja dari kawan-kawan yang hadir. Kemudian ojo kolot, nek salah ngono. Ojo kolot. Karena apa? Karena kita ini organisasi yang sudah terbuka, ya, inklusif, bukan eksklusif. Harus siap bergaul dengan siapapun. Makanya kemitraan dengan dinas terkait itu penting. Saya terima kasih Bu Rina dan Bapak juga dari dinas nggih, jenengan. Mana Pak? Dinas koperasi, Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi dengan dinas itu kalau di PW Aisyah itu dipayungi kerjasama MOU dengan gubernur dan sudah dengan 17 OPD kalau nggak salah. Nah ini Pak, hari-hari bulan-bulan akhir tahun ini kewalahan nampani kegiatan dengan dinas terkait. Ya, dinas koperasi itu sudah paling lama Pak kerjasamanya, sejak periode kami kemarin sudah berjalan. DP 3AK yang di sini apa BKKBN ya Bu, BP BKKBN gitu ya, jadi gandeng ya, BPKB, DPPKB, PPPA, wangel Bu. Yang jelas kalau di provinsi itu DP3AK. Nah di sini ada KB-nya masuk ya Bu, diintegrasikan ya di sini. Apapun namanya, nomenklaturnya, yang jelas kita itu harus siap bermitra dengan pemerintah. Karena ini kita tinggal di negara Republik Indonesia. Ya, mitra kita itu kalau internal kan dengan perserikatan wa'ala alihi washabihi itu. Kalau dengan eksternal ya dengan dinas terkait. Bahkan sampai kepada NGO, ya. Saat ini Aisyah punya program turunan dari PP Aisyah itu adalah program inklusi. Inklusi, ya, kaitannya dengan kesetaraan gender, kaitannya dengan disabilitas dan inklusi sosial. Cuma sasarannya masih 2 kabupaten kota sesuai dengan proyeknya itu dari PP, Kabupaten Probolinggo dan Bojonegoro. Terus diperluas ketika kita bicara disabilitas itu adalah dengan Kabupaten Sidoarjo yang punya SLB terbanyak se-Jawa Timur. SLB-nya banyak Jombang itu Aisyah loh.
Si duwe Aisyah Mas. Muhammadiyah duwe Mbak? Enggak punya. Yang punya Aisyah SLB, sekolah luar biasa untuk anak disabilitas. Ya, maka kemudian diperluas dengan Dinas Tenaga Kerja untuk penyiapan tenaga kerja disabilitas. Ya. Karena memang dalam program inklusi tidak boleh ada satupun yang tertinggal. Kemudian diperluas lagi dengan Sidoarjo dan Ponorogo yang juga punya SLB tuna netra. Di Ponorogo itu khusus tuna netra. Kalau Sidoarjo itu tunanya banyak, ya. Banyak istilah-istilah SD, SMP, SMA ya Mbak. Ya, ada 4 apa 3? 3 SLB yang miliknya Sidoarjo. Nah, Muhammadiyah kalau siap bikin, monggo. Kemudian kita juga yang paling tua itu kan Taman Kanak-kanak Aisyah Bustanul Atfal, disingkat ABA. Sekolah di ABA. Oh berarti ono TK Umi. Aisyah Bustanul Atfal. Itu sejak 1919 kita sudah punya TK. Jadi kalau ditanya siapa organisasi yang punya TK tertua, Aisyah. Aisyah berdiri tahun pinten Bu? Ayo. Aisyah lahir tahun pinten? 1917, 5 tahun setelah Muhammadiyah. Muhammadiyah kan ini lagi rame-ramenya milad ini. Ya, bulan November, karena 18 November. Kalau Aisyah itu 19 Mei 1917. Ya. 2 tahun berikutnya 1919 itu sudah punya TK, namanya ABA, asalnya dulu kindergarten ya, jadi sekolah anak-anak itu menjadi nama yang paten Bustanul Atfal. Bustan itu apa Bu? Kebun, taman. Atfal itu anak-anak, jadi taman anak-anak, taman anak-anak. Itulah yang kemudian disebut dengan TK ABA. Ya tingkatannya apa PAUD. Ya sudah banyak di Jawa Timur itu ada hampir 2000 yang dimiliki Jatim. Tersebar di 38 kabupaten. Kalau untuk SD, SMP, SMA itu masih sedang berproses tumbuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mendapat tugas dari Bu Endang. Apa Bu temanya Bu? Nah, gitu. Pokoknya kemandirian ekonomi. Aku sing gawe tema ning ngono. Ya. Saya toto temanya ketemulah begini. Kemandirian ekonomi pilar utama ketahanan keluarga menuju Qorya Thoyibah di Kabupaten Jombang. Cocok karo Pak dosen ya. Dia ngajarnya kan beliau ngajarnya hukum perkawinan. Cocok. Nanti tolong Mas nek salah dikoreksi ya. Saya ketemu Pak Abu Ahmad, kenal, mahasiswa Unmu Surabaya, tahunnya mungkin setelah sampean tahun berapa tadi kuliah di situ? 87, mungkin setelahnya. Pak Abu Ahmad itu ketika mendampingi Menteri Agama di Surabaya untuk peresmian rumah ibadah 6 agama, itu ada di daerah saya, di daerah Babatan, Surabaya Barat. Beliau menyapa saya dulu waktu itu bersama Pak Samsudin, Yai Samsudin, yang juga dosen UIN dan juga dosen Unmu dan pernah juga jadi mahasiswa kami di atas sampean nih nggak salah Pak Samsudin itu. Bu, lupa sama saya. Sopo sampean? Mahasiswa lali Pak Sam cari. Ternyata Pak Abu Ahmad itu jadi Dirjen Bimas Kemenak RI. Itu lulusan Unmu Surabaya. Sampean goleki. Karena sampean kan masih aktif ya di dosen UIN ya. UIN Surakarta. Kalau saya sudah purna Mas. Wong sampean wis mahasiswa aku jadi dosen kok. Saya purna per Juli 2005 ini. Jadi menikmati purna tugas Agustus, September, Oktober, November. 4 bulan.
Merdeka mengajar, Mas. Kalau ada merdeka belajar, saya merdeka mengajar. Baik, kembali kepada tema ya. Silakan slide dibuka lagi. Aduh kok cilik-cilik ya. Saya kalau lihat sana kecil-kecil ya. Apa mata saya ini yang sudah Luna Maya ini ya. Jadi harus melihat di sini aja supaya lebih gampang. Itu bacaannya burek. Ya. Ini mukadimah saja. Kita tahu bahwa yang namanya harta, yang namanya wanita itu menjadi bagian dari hubbus syahwat. Ya. Jadi zujina linasi hubbus syahwat minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minal fiddati wal dhahabi minal dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am wal harth dalikal mataul hayatid dunya walau indahu husnul maaf. Jadi ini gambarnya bahwa manusia itu pada dasarnya itu cinta dunia. Leres mboten Bu? Nggih. Sama ini ono buka TikTok, buka Shopee. Wih, model anyar iki. Apa iki? Ya. Ada jilbab syar'i. Oh berarti ono jilbab sing gak syar'i kan gitu. Ya. Jadi ini gambaran bahwa kita itu cinta harta. Di situ dikatakan dengan minan nisa. Ya, minan nisa itu ya perempuan. Ini bisa jadi ayat ini kitabnya untuk laki-laki ya. Tapi juga bisa dikembangkan untuk perempuan. Karena di sini menyebutkan kata linnas, nas itu kan siapa saja, apapun agamanya, kan gitu. Orang beriman tidak beriman sama saja, muslim tidak muslim sama saja. Kecenderungannya itu adalah cinta kepada wanita, kepada anak-anak, ya. Kemudian kepada napa Bu malih? Qanatiril muqantarati, yaitu kepada emas perak ya. Emas perak. Pemane iki wanita senengane perhiasan emas dan perak. Ya, mbok emas asli apa imitasi? Ya. Kemudian juga di situ ada gambaran tentang kuda pilihan. Loh, kok kuda sih? Artinya ini adalah kendaraan. Ya kalau sekarang apa? Ya bangsane Pajero. Panas nyoba jero niki ya. Ya, kemudian ada lagi apa Bu sing larang-larang itu? Ya, Alphard. Ya, saya nggak punya jadi nggak bisa nyebut ya Bu ya. Jadi ini gambaran tentang kecenderungan seperti itu. Karena itulah maka kemudian ya dikatakan di situ dzalika mataul hayatid dunya, itu adalah perhiasan dunia. Ini yang kita harus ingat-ingat ya, wallahu husnul maaf. Lanjut slide berikutnya. Sekarang kita bicara isu ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga itu ketahanan keluarga, berarti seluruh anggotanya, untuk bagaimana dia sanggup mampu menyelesaikan masalahnya. Masalah keluarga niku kata napa mboten Bu? Kemanten anyar, ya, durung duwe anak, maratuwaku iku lho Bu. Mulai maratuwa sing dikomentari. Landhep pilate maksudnya apa? Setajam pisau dapur. Makanya ada namanya bunga lidah mertua. Loh, kok ono kembang lidah mertua itu maksudnya apa? Bunga iku lincip enten rine pucuke niku. Itu gambaran. Kalau kita punya mertua pasti akan ketemu dengan persoalan dengan mertua. Masih mertua yang ngono, aku ndek mantu lho. Jalah cek pirang dina nang omah. Ngelamak pol. Itu berarti sudah mulai terasa mertuanya itu kurang ajar ya, mantuku. Ini gambaran bahwa hubungan manusia internal keluarga. Padahal ini keluarga bukan keluarga besar loh ya, masih keluarga apa itu? Keluarga tambahan ya. Ada dua istilah kan dalam sosiologi keluarga itu. Nuclear family itu keluarga inti, bapak ibu anak, turun lebih anak sih.
Tapi dia tinggal bersama mertua. Tinggal di mana? Mertua indah. Geraha mertua indah. Berarti belum punya rumah. Belum sendiri, belum mandiri, tapi dia sudah tinggal bersama. Nah, ini yang kemudian muncul keluarga. Di situ ada suami istri, ada mertua, ada ipar dan lain-lain. Saya pernah dicurhati seorang perempuan yang punya suami ternyata saudaranya banyak. Lah nggih Bu, kula niki lho, bendina sing kora-kora aku nang pasar aku, masak aku. Enake dulur niku turu mawon. Lah sampean biyen lapo milih sing dulure akeh? Kok gak milih sing anak tunggal? Iya. Itu kan tidak terpikirkan ketika mau menikah itu, nggak mikir itu. Aku milih sing anak tunggal, termasuk itu programnya dia, perencanaannya. Tapi bisa tak Bu direncanakan gitu? Jodoh itu, nggak iso. Aku kepengen duwe bojo sing anak tunggal, sing wong sugih dan seterusnya, nggak iso. Jodoh itu adalah takdir Allah. Ya, baik. Karena itulah maka dalam konteks ini, ketika sudah berkeluarga, ingat bahwa keluarga masalah itu akan muncul. Kalau saudaranya banyak, masalahnya banyak. Ya, ketemu mertua jadi masalah. Ketemu IP jadi masalah. Ya, ketemu bebek jadi masalah. Ini yang kadang-kadang kita tuh tidak menyadari. Sopo masiku? Iku bebekku Dik. Lho wingi ponaan. Meneh bapakne teko maneh kuno kene. Sing nomor piro iki? Bebek nomor 3 terus. Ana maneh wong dulure bukuku akeh 11. Gak urung gantian iki kok nyangoni kabeh nek mrene iki. Nah, ini kan sudah mulai merasa tidak suka dengan keluarga pasangan, ya. Nah, ini sudah mulai muncul dan masalah itu banyak sekali. Isu ketahanan keluarga seringkali dikaitkan dengan fenomena perceraian. Tadi dosen sudah menjelaskan hasil penelitian yang dikatakan Bu. Ini berarti fakta. Angka perceraian di Jawa Timur itu didominasi oleh cerai gugat. Cerai gugat itu apa? Perceraian oleh istri. Yang gugat istri. Tapi kalau cerai talak, suami yang minta cerai. Ya. Nah, dari komposisi ini 70% itu cerai gugat yang masuk ke pengadilan agama itu. Sak Jawa Timur padha ae ngono niku. Ya. Karena itulah maka di sini kemudian ada perkara yang tertinggi itu tadi, ya, cerai gugat. Penyebabnya macam-macam. Ternyata faktor utama didominasi masalah perselisihan pasutri yang terus menerus yang sulit didamaikan dan masalah ekonomi. Itu ratingnya tertinggi. Jadi hati-hati. Selebihnya meninggalkan pasangan KDRT, mabuk, murtad, judi, zina, hukuman penjara, kawin paksa, cacat badan, poligami dan madat. Itu termasuk sebab-sebab perceraian yang terdata di grafiknya pengadilan agama. Ini tidak ngarang. Saya tanyanya kepada panitera pengadilan tinggi agama, Mbak, tolong aku kiriman laporan perkara tahun 2023, 2024, 2025. Itu sudah terbaca. Hampir begitu sama grafiknya itu, naik turunnya itu. Gak jauh-jauh amat. Lanjut slide. Ada 5 pilar ketahanan keluarga itu, ya. Pilar itu berarti kan tiangnya, ya, 5. 1, ketahanan fisik, ya. Pendidikan kesehatan itu masuk di sini. Inilah yang kemudian kenapa pendidikan penting, karena memang pendidikan itu diberikan kepada keluarga. Ada pendidikan keluarga, ada pendidikan anak di sekolah-sekolah formal, di non formal. Yang tadi tarbiyah mar'ah ula, salah satunya itu masuk kategori pendidikan keluarga. Ya.
Itu dalam rangka untuk apa? Hifdzul akal, menjaga akal pikiran supaya tetap sehat akal pikirannya. Gak toleh, pelunga-pelungu. Ya. Memang ada pendidikan formal, ada informal, ada namanya homeschooling. Sekolah tapi di rumah. Itu nanti bagaimana ijazahnya? Gak tuku pasal pramuka ijazahnya. Tapi ikut penyetaraan kejar paket. Nah, Aisyah juga punya itu apa? Kerjasama dengan dinas Diknas. Itu kejar paket. Ya. Dan bahkan sejak adanya Aisyah pertama kali kan punya Sopo Trisno. Kelingan Bu, sejarahnya. Sopo Trisno itu bukan hanya pendidikan kejar paket huruf Latin, tapi juga huruf Arab. Karena apa? Perempuan-perempuan kader-kader putri Muhammadiyah itu harus juga pinter membaca huruf Arab. Karena apa? Al-Quran hadis itu berbahasa Arab. Jadi kejar paketnya plus. Itu sudah sejak setelah berdirinya Aisyah. Kemudian berikutnya adalah ketahanan ekonomi. Ini sandang, pangan, papan. Ini adalah kebutuhan primer. Ya. Sandang, pangan, papan. Itu kebutuhan primer. Yang itu menjadi kewajiban siapa Bu? Kewajiban siapa? Ini ada dosen hukum perkawinan loh ya. Kewajiban siapa Bu? Suami? Suami loh Mas. Suami. Liyunfik du sa'atim min sa'atihi. Tapi ayatnya bicaranya nafkailah keluargamu sesuai dengan kemampuanmu. Jadi istri nggak bisa nggugat melebihi kemampuan suami. Tapi suaminya ya ojo mager, males gerak, gak kelihatan nyambut gawe, keset, lelot, itu juga salah. Tetapi anehnya di dalam hukum acara itu tidak ada pasal yang menyebut tidak mendapat nafkah menjadi alasan cerai, nggak ada. Tapi apa? Nafkah menjadi akar masalah perselisihan. Itu loh. Bonjone piro iki? Walah 50 gaya apa Mas? Lu tuh ke beras 1 kilo lho 50. 1 kilo piro Bu? 15? Wis enak Bu ya iki ya, punol ya. Oleh 1 kilo, masa beras tok. Nah, inilah barangkali kemudian Allah juga tidak melarang kita perempuan untuk ikut mengambil peran pada sisi bagaimana menjadi perempuan-perempuan yang juga bisa menghasilkan, berusaha dan ada hasil usaha yang digunakan untuk kebutuhan keluarga. Itu tidak dilarang, itu boleh meskipun hukumnya tidak wajib. Nah, tapi kalau kemudian ternyata dalam perkawinan suaminya tahu-tahu sakit stroke, wis gak iso. Kalau PNS masih bisa pensiun dini sih oleh bayaran, mbu piro bayarane. Tapi kalau sudah swasta, sopo sing nyambut gawe? Kita bisa mengambil peran itu, tidak apa-apa. Tapi memang ada persyaratan-persyaratannya. Tidak boleh sakarpe dhewe. Ya, itu kaitannya dengan problem-problem ekonomi. Sehingga dibutuhkan apa Bu? Bagaimana ekonomi keluarga itu survive. Jadi orang Jawa kendile cek gak guling. Ingat jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Jadi ini apa Bu? Harus bisa memanage keuangan keluarga. Perempuan harus bisa itu. Nek aku diblonjo sedina 50 iki apa carane supaya cukup. Nah, itu ada manajemen keuangan. Nah, ini tugasnya Mac ini. Ya, tugasnya Mac ini untuk minterno para anggota ini, ya, bagaimana caranya. Kemudian juga butuh untuk bagaimana bisa punya aset. Kalau di dalam hukum perkawinan namanya harta bersama, harta marital. Kawin gak duwe apa-apa. Mari kawin tuku apa Bu? Tuku omah?
Wenake cepet tuku omah. Ya. Biasane sepeda motor kredit. Ya. Tuku panci kredit. Panci lho kredit. Lah piro regane pancine 2 juta, Mas. Masya Allah panci 2 juta itu kaya apa? Ya gak kredit gak iso tuku wong kredit. Makanya ibu-ibu itu manajemen keuangan harus betul-betul strength itu. Jangan semua dibeli. Kalau ada kegiatan PKK, ojo nyalana PKK. Ya, tapi ibu-ibu harus pinter-pinter memanage keuangan. Ada penawaran promo, wabe tuku, gengsi aku gak tuku. Nah, ini nuruti gengsi, ya. Padahal income-nya itu lebih kecil dibanding pengeluarannya. Ini harus hati-hati. Kalau kita ingin punya kekayaan, ya menabung dalam rangka apa? Mempersiapkan maju kita, yaitu namanya hifdzul mal, menjaga harta. Karena harta perkawinan itu sumbernya macam-macam. Dari kekayaan pribadi, iki lho oleh aku nyambut gawe biyen. Sekarang kawin kan katut nang wongi, ikut. Oh, ini warisan orang tua saya, masuk dalam harta suami istri. Iki hasil kerja bersama. Jenenge harta apa iku asal usulnya? Itu harus dipilah-pilah, tidak bisa dicampur baur, nggak bisa. Di dalam ajaran Al-Quran sudah dikatakan lirijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabna. Bagi perempuan laki-laki itu ada hak. Kalau ini dimaknai harta, harta yang diperoleh, dan perempuan juga begitu. Ya. Wekmu wekku, wekku wekmu, wekmu ya wekku. Ya, seringkali begitu ya. Kalau masih cinta itu wekmu ya wekku, wekku ya wekmu. Tentang harta. Nek wis gak seneng terjadi disharmoni. Wekku ya wekku, wekmu ya wekku. Makanya ada perebutan harta kekayaan itu ada. Sehingga masuk di ranah apa Bu? Perkara di pengadilan. Rebutan harta itu ada. Ada sebuah cerita. Ini yang cerita ini orang pengadilan agama. Bahkan salah satu korbannya itu alumni syariah UIN, ditusuk oleh seorang anggota militer karena sidang harta bersama itu dianggap tidak adil hakimnya. Istrinya ditusuk, hakimnya ditusuk. Jadi dia sudah mematikan 2 orang, bunuh 2 orang di ruang sidang. Sidoarjo, tahun berapa itu lupa saya. Kenapa? Riwayat harta itu kan macam-macam. Ada tanah itu milik istri asli nih. Suratnya hibah dari orang tua. Terus menikah, bisa bikin rumah. Wes mas gak ada tuku tanah, wis iki harus dibangun. Nah, kalau ini masih menjadi milik pribadi istri atau sama istri, berarti milik siapa Bu? Tanahnya milik istri, bangunan nih milik bersama. Ketika sidang gugatan harta, cerainya beres, kan nggak boleh diakumulasi itu cerai harta dari sini nggak bisa. Cerai dulu, selesai baru gugat harta. Hartanya digugat oleh suami. Suami mintanya tanah dan rumah milik bersama, dibagi luru. Hakim kan dasarnya bukti. Surat itu tanahnya milik istri. Buktinya kan itu. Hakim kan umirtu an ahkuma bidzawahir, ngono Mas ya dalile ya. Hadis. Hakim itu memutuskan sesuai dengan yang tampak. Yang tak apa-apa, ya bukti sertifikat tadi itu milik istri. Tapi rumahnya digarap wong loro, duwe wong loro, harta bersama. Itu putusan hakim bahwa tanah milik istri, rumah milik berdua. Gak terima, keluar ke mobil ambil sangkur. Karena dia punya senjata, sangkur diambil, masuk ke ruang sidang, nyerang istrinya. Gak terima, ditusuk istrinya, terkapar. Terkapar itu ya wis setengah mati setengah urip ya. Layah ya walayamut. Hakimnya dari atas ini sidang turun masih pakai toga itu. Turun melerai maksudnya. Stop.
tusuk pisan. Jadi dia akhirnya hakimnya terkapar juga, masih pakai toga. Dia dapat penghargaan karena sedang bertugas, tapi mati. Ya, ini gara-gara rebutan harta perkawinan yang asal usulnya gak terima sing suami. Nah, ini hati-hati ya, banyak di keluarga kita itu problem. Asal usul harta iki lho teko ibuku biyen Mas iki warisan, harus dihargai sebagai warisan, kecuali kalau itu sudah menjadi diberikan wis saiki dianu gawe kabeh balik nama jenenge milik bersama. Sejemane itu. Nah, ini kadang-kadang terjadi. Yang ketiga adalah ketahanan sosial ya. Kaitannya dengan apa tadi? Rasa kesalingan tadi, komitmen kesalingannya itu minim. Semakin lama semakin berkurang, tambah ibarat baterai itu entek ngono lho. Akhirnya ambiar mate plus wis gak ono blas saling cinta, saling sayang, percaya wis gak ono blas. Itu yang kemudian Rasul mengibaratkan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Tapi ini karena nggak ada surganya, ya sudah, rumahku adalah nerakaku. Jadinya begitu. Karena apa? Disharmoni rumah tangga. Lanjut, ketahanan psikologi ya, ini mentalnya ini. Kalau kita tidak bisa merawat mental kita ya, makanya yang namanya kekerasan dalam rumah tangga itu termasuk kekerasan psikis. Itu juga termasuk bagian dari apa ini, kita tidak tahan secara mental. Karena apa? Karena ada ancaman ya, ada pembulian dan lain-lain sebagainya. Bahkan kalau sudah ancaman itu apa? Nyawa. Makanya kepentingan ketahanan psikologi ini adalah untuk hifdun nafs, menjaga jiwa ya. Dan yang berikutnya adalah ketahanan spiritual ya. Inilah barangkali yang kemudian bagaimana keluarga itu menjadikan spiritual itu menjadi benteng untuk apa Bu? Menyelesaikan persoalan keluarga. Kita itu enggak susah Bu, ayatnya banyak. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab atharabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jadi doa tahajud dengan membaca itu ya, setelah tahajud itu kan Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu tujuannya adalah itu. Ada masalah, mengadulah kepada Allah. Ini mengasah ketahanan spiritual kita. Aja ndalek dukun, ojo tak malah diumbar nangone gawe TikTok, gawe konten. Ya, akhirnya semua aib-aib suami itu dieksplor di situ. Itu salah. Jadi kita minta tolong itu kepada Allah. Cerita nang teman, curhat itu boleh. Tapi hati-hati, jangan semua dicurhatkan. Lost doll. Silakan pilih nek curhat itu. Makanya kenapa di dalam ajaran Islam kalau ada istri yang nusus, napa Bu nusus niku? Mbak, pelajarannya nyampe kono ta, Mbak? Belum ya? Terus apa wingi, Mbak? Persiapan nikah ya, carilah suami yang karena fisiknya gitu ya, karena agamanya itu kalau masih ini. Tapi nanti yang kelas musto itu akan ketemu itu ya. Kalau istri itu cuek, istri itu nusus, no reckon you, gak ngerken awakmu, itu berarti lagi gak waras. Sing waras sinten Bu? Suaminya. Jadi sing waras ngalah. Maka tahapannya faiduhunna walati tahfuna nusuzahunna. Satu, faiduhunna, kasih mau itu, kasih advis. Yang kedua, wahjuruhunna fil madoji, bisa tidur, bisa kamar, turu dewi-dewi. Itu berarti penyikapan. Baru yang ketiga, wadribuhunna. Iki hati-hati memahami ayat ini.
pukullah istrimu. Ini dijustifikasi bahwa agama Islam boleh mukul istri. Tidak begitu, itu ada tahapannya yang sangat panjang. Nah, tapi kalau yang nusuk suami gak ngono carane, sitok islah lu keadilan. Konteksnya itu kalau laki-laki tidak boleh istri nusuk tak pegat, tidak boleh. Tahapannya dilalui dulu supaya apa? Dia tidak gampang mempermainkan talak. Karena laki-laki itu punya hak talak. Tapi sebagai warga muslim Indonesia, sebagai keluarga besar Muhammadiyah, jangan sampai ada melakukan kawin siri, talak siri. Jadi ini apa? Ya siri kabeh, rahasia. Lho niki lho Bu, kula enggak ada surat. Lho, kami cerita duwe surat, mudin sing kayak surat. Sah napa mboten niku? Ya gak diakoni mbek negara, wong yang berhak mengeluarkan surat nikah itu hanya KUA dan catatan sipil kok. Malah teko mudin surat nikah siri. Ya. Itu makanya ini termasuk bagian dari programnya Biksa. Bina napa? Konsultasi keluarga sakinah. Ngeten-ngeten iki kawathah Bu nek digoleki Ibu. Ya. Tapi ya itu makanya kita punya program yang kemarin ibu-ibu yang Wilker Jombang, 3 layanan terpadu, Biksa, Posbakum, bidang hukum, dan pakai sos untuk sosial. Itu terpadu, sedang digodok ini ya, bagaimana mekanisme dan seterusnya. Karena di dalam rumah tangga itu banyak sekali problem-problemnya. Ya, ini dalam rangka apa? Kita untuk potensi itu untuk hifdzuddin, menjaga agama. Ya. Lanjut. Nah, kemandirian ekonomi apa sih pentingnya kok gini? Kemandirian ekonomi keluarga itu merupakan upaya ketahanan keluarga, yaitu kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari penghasilannya sendiri, memiliki tabungan dan tidak bergantung pada bantuan eksternal. Itu kalau kita mau bicara ekstrim seperti itu. Berarti apa Bu? Dalam keluarga itu ekonomi itu menjadi hal yang penting. Tapi bukan satu-satunya. Menjadi pilar yang juga penting. Jangan lupa fondasinya spiritual tetap. Sehingga kalau kita mau ekonomi mandiri, ya harus jujur, harus amanah, gitu kan? Kalau kita itu sebagai apalagi wirausaha. Niki mboten angsal Bu, kulaane niku 300.000, mosok kula dodol 250. Gak takon kulaane Bu. Kadang-kadang penjual itu foto-fotoe iku ngomong critakno kulaane bareng. Gak takon kulaane sampe dodole piro. Ya, ini hati-hati. Kenapa? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Al-bai' jual beli itu halal. Ya, tapi yang diharamkan itu riba. Nah, supaya jadi penjual yang halal dan thayyibah barokah, ya tadi itu. Harus amanah, harus jujur. Jangan kemudian menyuap, nah Bu. Itu loh Bu, nipu pembeli. Timbangan. Saya pernah itu ada orang cerita, loh saya itu niatnya beli 2 kilo, nah tak ayo nih loh gak sampai 2 kilo. Ibu-ibu kan ngerti ya senengannya nggih. Coba timbangan mainan oma piro mau timbangan nih. Tiba-tiba timbangan diganjel nggih Bu nggih. Diganjel kali mbok terasi nopo-nopo, kreweng, akhirnya timbangnya bisa berkurang. Meteran juga begitu. Hati-hati. Ya, bisa dicuri meteran itu. Bagi yang pembisnis kain, pembisnis yang urusan dengan meteran-meteran itu, ini hati-hati. Karena itu maka ibu yang saya hormati, bagaimana yang namanya ekonomi mandiri itu bisa dari penghasilan sendiri. Berarti kudu nyambut gawe jadi pedagang, tidak. Jadi karyawan, jadi tenaga profesional itu termasuk juga ekonomi mandiri. Tapi jangan lupa apa yang kita peroleh itu nanti ada kosnya apa Bu? Zakat, infak, sodakoh. Makanya di Muhammadiyah sudah diwadahi oleh apa? La zismu.
Duduk lasismu, lazismu. Ya. Lembaga infak, zakat dan apa situ ya? Ya, Muhammadiyah. Jadi karena itu infak itu masuk sedekah di situ gambarannya. Ya, sehingga disinilah pentingnya. Kemudian aspek kemudahan ekonomi itu adalah kebutuhan sehari-hari, ya. Bagaimana pengelolaan keuangan, tabungan, peningkatan pendapatan melalui ekonomi produktif, inovatif, atau di dalam di luar rumah untuk menghadapi tantangan, hambatan. Karena itu maka di sini pentingnya apa? Untuk kesejahteraan, ketentraman, keteladanan dan pengembangan diri. Ibu-ibu ini biasanya kalau wirausaha itu pinter-pinter. Telo itu gak digodok, digelundung, diiris-iris dari telo. Tapi bisa dibikin geduk lindri yang cantik-cantik, yang namanya apa itu? Ada kelopone dalamnya itu apa? Dadar gulung. Itu bisa apa ini kembang mawar. Tibae kembang mawar itu jerone itu adalah isinya dadar gulung. Pokoknya cantik-cantik, kreasinya ibu luar biasa. Makanya nanti di Jombang SWA itu yang menjadi salah satu program MEK yang nanti itu bisa menghimpun para wirausaha untuk membuat sekolah wirausaha yang itu kelas-kelasnya nanti bisa berganti apa saja kelas-kelasnya. Ini juga termasuk bagian dari bagaimana kita menciptakan ekonomi kreatif untuk kemandirian. Jadi intinya kalau dalam kajian Islam, perempuan itu sebagai anggota keluarga yang mencari nafkah itu tidak dilarang, boleh selama halalan thayyibah barokah. Dengan cara apa saja yang penting itu halal thayyib barokah. Ya. Nah, kadang-kadang kalau disebut membantu suami, ya gak apa-apa. Tapi kadang-kadang sebaliknya, suaminya tidak punya pekerjaan, kena PHK. Yang bekerja siapa? Istrinya. Ya gak apa-apa. Semua itu adalah untuk bagaimana ekonomi keluarga itu tetap bisa mandiri. Ya, lanjut. Pentingnya ini ya. Penting karena apa? Semakin baik ketahanan keluarga, semakin baik pula kemampuan keluarga menghadapi perubahan akibat kondisi. Coba kemarin waktu COVID, Bu, bagaimana keluarga-keluarga yang biasanya itu pendapatannya tidak bergantung pada rekening. Ini pegawai negeri. Sekarang tanggal berapa, Bu? 30 ya. Besok yang purna sekalipun kayak saya ini, kayak Bu, jadi kan PNS ya, Bu? Bu Sis, PNS, oh betul. Yes, contohnya aku lah gampangannya. Kari absen didelok rekening metul celing lho wis metu cair. Lho lapo aku? Mangan turu. Karena sudah nggak ada pekerjaan. Tapi jangan nuntut ada serdos, ada tukin, nggak ono ya wis gaji nyel Mas. 70%. Itu kalau kita ikut model ASN. Lah kalau kita bukan ASN, tekondi. Nek nyambut gawe yo Kak. Enggak makan. Sekolah anak yo bayar sekolah. Yo nyambut gawe carane. Wis Pak timbang sampe dhewe Pak ketayalan sakno Tarewangi Pak. Mboten napa-napa, sing penting perempuan-perempuan itu juga tetap menjadi wirausaha, qonitat, sholihat, qonitat, hafidot. Fasolihatu qonitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Dadi wirausaha ya aja endel-endel. Ya. Engko marono karo ana pembeli kuwi. Iki kok enggak wanteng ngene ya. Mari ngono dibatin, mari dibatin. Nomor piro Mas? WA Mas. Di WA seje mana itu? Jangan. Terutama kalau penjenengan itu masih punya ikatan suami. Sekarang godaan keluarga itu luar biasa. Ya. Jadi karena itu maka harus hati-hati.
Fasolihatu, perempuan-perempuan yang soleh, ya bagaimana sebenarnya wanita-wanita solihah itu juga perempuan-perempuan itu meskipun dia itu usaha mandiri harus tetap qonitat, taat kepada Allah Rasul dan kepada suami, dalam tanda petik bojone ndelok sik nurut sampean niku sampean kok bener ta gak bener ngono lho. Sik enake nurut sampean gak bener. Nah, harus hati-hati. Itu qonitat. Yang ketiga, hafizat, menjaga diri. Anak yang kita lahirkan, yang paling tahu anak siapa niku sinten, Bu? Bapake apa ibuke? Loh, Mas, ibuke, Mas. Jadi bapak itu ndak tahu jane iki anake sapa gak ro. Andai istrinya itu pendusta, seneng bujui. Tapi karena secara hukum suaminya nggak menolak bahwa dia itu istrinya, anak yang lahir secara hukum de jure ya itu adalah anak dari suami yang menikahi perempuan itu. Kenapa tidak ditolak? Tapi kalau ditolak, walaupun sudah menikah sekian puluh tahun, menolak, harus siap untuk mengajukan sumpah li'an. Sama dengan sumpah di depan hakim pengadilan agama bahwa dia tidak mengakui anak yang lahir dari rahim istrinya sebagai anaknya. Itu boleh, itu hak suami. Tapi ini gak nolak, ya wis anakmu Pak iku. Nyatane gak podo plus sampai aku irunge lho gak podo, pemane lambene misalnya. Ya harus dibuktikan dulu bener enggaknya ini. Ya, makanya di sini kemudian agama itu memberikan apa itu ruang. Kalau kamu nolak, silakan tolak, sama dengan kalau suami tidak menerima keabsahan anak dari benihnya, sama dengan dia menuduh istrinya berzina. Jadi kalau tuduhan zina istri itu berapa, Bu? Saksinya berapa orang? Ya 4 ya kalau nggak salah ya, 4 berarti 8 mata itu. Tapi kalau tidak punya itu, siap nggak kamu nuntut dengan sumpah itu? Sumpahnya kak, sumpurit tidak begitu. Tapi di depan hakim, konsekuensinya apa? Anaknya tidak dinasabkan kepada suami tadi dan putus hubungannya selamanya, gak iso balik, gak iso rujuk. Blas. Itu hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi makanya Bipin Hormati, biksa di Jombang ini harus terus diupdate. Muhammadiyah duwe biksa dah, Mas. Biksa apa biksam? Bimbingan keluarga Sakinah Aisyah. Makanya saya katakan Aisyah itu legan golek momongan. Ngono-ngono lho kecanda Aisyah itu. Ya, Muhammadiyah punya pos bakum kalau nggak salah, pos bantuan hukum atau LBH. Tapi LBH itu biasanya menangani urusan-urusan yang sudah apa itu ranahnya itu ranah yang sudah menjelang masuk ke pengadilan itu. Tapi kalau konseling ibu-ibu itu sing telaten ngurusi. Tapi ibu-ibu harus hati-hati, jangan diflorkan kemana-mana. Iku lho, ibu lho curhat nang aku. Takon lapor nang bisa ya Aisyah. Sampeyan cerita rono, ndak boleh. Harus safe tentang soal itu. Ya, kalau Muhammadiyah biasanya sudah sampai pada ranah litigasi, sudah sampai ke menjelang meja hijau. Bagaimana prosedurnya kalau orang mau cerai? Bagaimana prosedurnya kalau berapa itu? Tapi itu bisa sinergi Aisyah sama Muhammadiyah. Itulah yang namanya partnership. Punya LBH Mas ini, Jombang. Muhammadiyah punya. Loh, duwe Bu. Halo. Ibu Aisyah, Bendang, Muhammadiyah punya LBH. Ya, makanya itu bisa kerjasama dengan Aisyah. Ya, dari sisi untuk pos bakumnya. Ya. Saya kira sangat banyak yang bisa kita kerjasamakan secara internal. Kemudian ingat bahwa manusia itu dibekali akal pikiran, tapi tingkatnya itu beda-beda. Ya. Itu kaitan dengan pentingnya. Nah, karena itu maka kalau keluarga itu adalah keluarga yang sudah
ketahanan bagus ketahanannya secara 5 hal tadi. Ada ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan psikologi, ketahanan apalagi Bu? Sosial, dan kemudian ketahanan spiritual bagus. Maka keluarga ini kan intinya kan unit terkecil dari terbentuknya masyarakat. Masyarakat yang baik itulah oleh Aisyah disebut dengan Qaryah Thayyibah. Kalau Qaryah-qaryahnya baik, baldatun Thayyibah. Jadi namanya keluarga sakinah, Qaryah Thayyibah itu program Aisyah dari muktamar ke muktamar nggak pernah berubah. Tinggal diupdate mana Jombang yang jadi Qaryah Thayyibah, di mana sudah pernah kita sampaikan di Wilker. Mungkin zaman Buses sudah ada Bu ya. Mana? Kedunggalar. Bandar ya. Nah sekarang bisa ditambah. Atau yang sudah ada itu bisa disempurnakan. Jangan kemudian wis tawono kok tawono tok gak diterusno, padahal manusia itu hidup terus berkesinambungan. Jadi program itu sustainable ya. Sekarang kita masuk ke sini Mbak, lanjut. Nah, ada 3 cara ya tadi membangun. Kurangi sumber beban yang negatif membuat stres. Bu, aja abot-abot mikir Bu. Nanti lambungnya naik, asam lambungnya. Apa nih Bu? Aku kena lambung. Ternyata kabotan oleh mikir. Kalau ada tetangga disapa kok menengai, gak usah dipikir, anggapan loro untu wis. Ya. Lapo yo, tak sopo kok menengai, aku diencepi, tiba ya po, untune loro, nek gak ngono sariawan, gak usah dipikir ngono iku, ya. Jadi hindari stres. Ini contoh pandemi. Kemudian menambah hal positif, misalnya bangun relasi komunitas, dolek koncoan konco sing positif. Karena kan banyak itu pengajian ya. Apa Bu? Biasanya itu kegiatannya itu ibu-ibu yang sosialita itu. Sing ngaji bling ya. Bening. Kalau saya burak belas. Ya Aisyah kan campur ya burak ya bening gitu ya. Nah ini hati-hati Bu, kalau kita tidak bisa memanage kelompok kita dengan baik, katut pengajian isinya ghibah. Ghibah ini apa? Gosip, digosok makan sip. Hati-hati ya. Ini yang kemudian perlu, jadi menambah hal-hal yang positif. Relasi komunitas yang suportif untuk dengan menggunakan virtual meeting. Virtual meeting itu berarti Zoom. Bu Aisyah wis kenal Zoom nggih? Kowe kenal seru, PWA bal-bali Zoom rapat Zoom. Nanti siang juga ada Ibu ya. Bu Endang, nanti siang kan ada ya pertemuan Zoom. PWA iku sing gawe. PP ngono sak Indonesia Zoom. Enake PP gawe Zoom ngono ya. Wis langsung ret wong pirang ewu mlebu kabeh. Ya. Tapi yang penting itu positif ya. Kemudian berikan ruang kemampuan anggota untuk mengatur kebutuhan hidup sehari-hari agar keluarga semakin kuat dan berdaya di masa pandemi. Tapi juga boleh juga sampai sekarang. Ya, lanjut. Terus, nah ini teologi kampung impian Qaryah Thayyibah, silakan dicari surat Saba ayat 15, surat Al-A'raf 96. Ya, ini landasan program Qaryah Thayyibah. Ya. Lanjut, ini waktunya sudah harus segera diakhiri, sudah mau zuhur. Qaryah Thayyibah Aisyah itu komunitas desa, kelompok kampung yang penduduknya menjalankan agama Islam baik dalam hablum minallah hablum minas. Impian lah pokoknya di situ ya. Dalam semua aspek untuk juga masyarakat yang maju. Kemudian sifatnya apa Bu? Memberdayakan masyarakat. Jadi pemberdayaan masyarakat itu ada di dalam Qaryah Thayyibah itu. Bukan one man show, ketuae melaku dhewe, tidak. Harus mengajak yang lain bagaimana supaya
bisa menjalankan program kegiatan ini. Tujuan utama seperti tujuan di dalam Aisyah berorganisasi untuk mewujudkan masyarakat sebenarnya di dalam desa itu. Mana yang desa pilihannya itu? Ada pilot, harus jadi pilot di antara berapa kecamatan Bu Endang? 21. Terus ketemu piro Bu Endang? Ketemu 20. Korea Thayyibah? Loh, belum. Zaman Bu. Nah, jangan buset sudah ada ya dulu berapa Bu? 1, ini mau nambah 4, sing siji ditinggal Bu, siji tetap di openi, di update, ya. Jadi nanti punya 5, lanjut. Nah ini sejarahnya tahun berapa itu? 78, itu ada program pemberdayaan wanita desa, itu di PP. Jadi kalau Thayyibah itu tahun 84. Inilah kemudian Korea Thayyibah itu adalah implementasi dari satu ciri khas Aisyah apa? Sebagai gerakan. Jadi harus ada gerakan, tidak boleh diam-diaman di rumah, tidak boleh mager. Iso dadi bim salah bim, gak iso. Harus bekerja, bergerak. Lanjut. Nah ini implementasi dari salah satu ciri khas Aisyah tadi. Yang ini adalah lintas majelis. Gak iso MTK dewe budal gawe Korea Thayyibah gak iso. MTK, MPK, MEK, MKes, MKS, MHH itu harus bersinergi. Ada istilah program keroyokan, digarap bareng-bareng. Bagaimana program itu, kemudian bagaimana perkembangannya, makanya sudah ada itu bisa dievaluasi. Ya, nanti yang belum juga begitu. Dampaknya pada masyarakat, merawat program. Siapa pengambil manfaat Korea Thayyibah Bu? Semua masyarakat, tidak hanya masyarakat warga Muhammadiyah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dalil wis ono nglakoni angel. Jadi kalau sudah program Korea Thayyibah itu tidak usah milih-milih. Sampai nopo organisasi tidak usah begitu. Siapa saja bisa. Kita itu kan organisasi inklusif. Kalau ibu misalnya punya klinik mau ada orang melahirkan, sampai punya kartu anggota enggak? Enggak usah itu, mau ngapain lahir kok tidak kartu anggota. Ya. Bahkan sekolah saja kalau di Sorong itu 70% itu non muslim, warga negaranya, warga sekolahnya. Nah, makanya kalau kita bicara toleransi antara agama Muhammadiyah gak usah diajari. Wes dipraktekno gak ada yang ngomong. Ya, tapi sudah dipraktekkan di dalam kehidupan. Ya, itu contoh itu ada di sekolah-sekolah itu. Ya, lanjut. Berikutnya, nah ini tahapannya, tim harus punya tim. Monggo nanti dari daerah memberikan contoh pilotnya, nanti diikuti di cabang. Memang angel, ini learning by doing, tidak bim salah bim, abrakadabra. Kemudian tim itu pemetaan kebutuhan, apa kebutuhannya? Apa sih di sini tuh? Di sini tuh Bu, masalahnya jamban. Berarti kesehatan yang menjadi mengawali, yang lain mendukung. Ya, pernah saya sering contohkan waktu diajak Bu Esti almarhum, beliau ketua, saya wakil ke Blitar. Itu ada di bawah Gunung Kelut. Itu ada masyarakat yang apa itu? Kelompok 60 KK. Jauh dari kota, Pak Bupati dijadangkan ke sana aja kaget tuh. Ono desa nang kene tibae. Garapan kalau di pemerintahan desa binaan. Kalau di kita itu Korea Thayyibah. Tetap dibina terus. Apa yang saya lihat informasi dari setempat, kalau BAB, kenapa BAB? Buang air. Itu seperti kucing digali, terus BAB diuruki. Itu masyarakat di Indonesia itu. Saya ono tangun itu. Ya sampai sekarang tidak tahu, tapi yang jelas itu begitu. Akhirnya apa Bu? Akhirnya kemudian Aisyah mengawali rintisan dengan membuat jamban sehat, mengedukasi supaya mereka tidak begitu. Akhirnya setiap rumah kakak punya jamban, jadi tidak seperti kucing tadi. Terus berikutnya apa? Apa ini ekonominya?
peternak ayam, kambing, disupport. Waktu itu Pak Sis yang ketua PDM Blitar Kabupaten itu kan punya usaha ayam petelur dan dia pengusaha, banyak duitnya. Dia itu memberikan 60 pasang kambing laki perempuan. Ini jenenge Bu infak, Bu sedekah, Bu hibah, yang jelas itu supportnya. Untuk apa? Bagaimana ekonomi itu bisa di sana mandiri. Selain tadi kesehatannya, kemudian ekonominya juga disupport, ya. Yo seneng Bu, peternak kambing, sapi, ayam, dikai kambing sepasang-sepasang, tapi tetap dipantau bagaimana itu hasilnya. Gak terus mana-mana, nggak ada Pak, sudah kita jual, ya berarti nggak berkembang itu. Ya, disama dengan itu diberi pancing, ya, supaya tidak diberi ikan tapi beri pancingnya, bagaimana untuk bisa diberdayakan secara ekonomi. Nanti masuk TPQ, majelis apa Bu? MTK. Pertama MKes dulu, kasus yang tadi, kasus di Blitar. Tambah MEK masuk, tambah Dikdasmen masuk. Karena apa? TPQ. Ibu-ibunya diberdayakan supaya bisa ngaji. Bahwa yang tampil ada Pak Bupati itu, yang kori itu ibu-ibu binaan Aisyah kok sudah bisa kori itu kan ngaji di lagu itu Bu. Berapa tahun ini bisa begini? Setahun Bu, jadi pinter ngaji, sudah jadi kori. Nah, berarti apa? MTK-nya. Kemudian didirikanlah TK, Dikdasmen. Nah, ini caranya Bu. Tapi step by step sustainable, harus dijaga terus. Jangan kemudian pisan semari tak programnya aku semari kok sudah jadi ketua. Tidak begitu. Harus ada kesinambungan. Makanya siapa yang pegang peran di tim itu nanti menjadi orang yang kader yang disiapkan untuk meneruskan program itu. Siapapun yang jadi ketua, ya, itu gambarannya begitu. Ada masalah dicari analisis pemecahan masalahnya kayak apa ini. Ya, kalau perlu ada potensi diekspos. Di sini itu ada kerajinan enceng gondok. Berarti apa Bu? Itu masuk apa Bu? MEK kan gitu. Itu kemudian dikuatkan, dicarikan untuk apa? Konsultasi bisnis, dicarikan, sudah tidak usah. Legalitasnya bagaimana dan seterusnya, supaya bisnisnya itu menjadi kuat, naik kelas gitu ya. Untuk di Iswara itu dari kelas apa Mbak? Ula ya. Kalau bahasanya tadi kan kelasnya ula, tingkat wusto, tingkat ulya kan itu. Nah itu nanti apa istilahnya yang ada di Iswara itu, kelas bawah, kelas berikutnya dan seterusnya. Sampai jadi produsen. Bu Johanna ini Pak, ketua Iswara Jatim. Ini punya pabrik Pak, pabrik ekspor. Makanya gak jadi ketua Iswara Jatim. Dia pengusaha, ya. Ekspor apa Bu? Mebel, rotan-rotan loh. Kalau mau beli silakan. Ini levelnya ekspor, ya. Jadi itu siapa? Ya dia manajernya perempuan ini, bukan laki-laki. Karena itu maka inilah makna dari contoh-contoh kemandirian ekonomi, ya. Dan itu Islam sama sekali tidak melarang perempuan untuk menjadi ekonomi mandiri, asalkan syarat-syaratnya tadi. Kalau mandiri harus jujur, amanah, fatona. Jangan lupa fasolihatu konindatun hafidotun bil ghaibi bima hafidullah. Itu juga menjadi bagaimana SOP-nya menjadi apa ini ekonom pembisnis di dalam Islam untuk perempuan. Hubungkan program Qarya Thayyibah dengan apa Bu? Desa. Desa kan punya anggaran Bu. Ya, Bu-ibu ini pernah diajak bicara nggak dengan kepala desanya? Ya kula nuwun Bu, kenal nol, kula niki Aisyah Pak, niki lho program kula ngoten, aja menengahi. Nek menengahi sampean ya salah, kula mboten kenal. Ya kenal ono, itu namanya proaktif. Wong kita ada audiensi ke UPD kok, ke koperasi audiensi Pak ya.
ke dinas BKKBN perempuan dan anak ini juga kita juga audiensi, gak menengahi. Podo ketika sampai di kecamatan ya tingkat kecamatan, desa tingkat desa gitu loh. Loh aku lo kan duwe OPD. Loh ya bukan duwe OPD. Punya mitra, dicari mitranya. Itulah makna dari kita gerakan. Qorya Thayyibah juga gerakan ya sesuai dengan ciri khas dari Aisyah. Sehingga dalam konteks ini Musrenbangdes, benar tak Bu? Musyawarah perencanaan pembangunan desa itu ibu-ibu harus ada di situ. Bagaimana desa itu mau mikir tentang perempuan, kebutuhan keluarga, ketahanan keluarga kalau nggak ada perempuan di situ. Ojo geden-geden kayak kapuro. Loh, dana desa kayak gapuro ya gede, gampang laporan nih. Tapi apa SDM ini loh, warga masyarakat harus dilibatkan. Baik, habis ya Mbak. Jadi lanjut. Nah ini tingkat desa, komunikasi dengan desa dan seterusnya ya. Penting menyuarakan kebutuhan, kepentingan kelompok rentan agar mendapat perhatian desa. Kelompok rentan itu disabilitas, lansia itu kelompok rentan. Ya duafa, mustadafin itu kelompok rentan. Ayo kita pikirkan apa artinya ya Dahlan mengajarkan surat apa Bu? Al-Maun. Itu bukannya dibaca, dihafalkan, dipraktekkan dalam kehidupan. Ya, lanjut kemudian, Mbak, mau Mbak situ kasih tingkas. Nah, semua masyarakat harus sejahtera tanpa kecuali. Jika disinilah kita itu perlu untuk menyambungkan dengan apa? Anggaran desa. Pak Lurah diajak ngomong, Pak Camat diajak ngomong. Kalau di desa itu karena desa, Qorya itu desa, maka tingkatannya adalah desa. Pak Lurah diajak ngomong, tunjukkan program kita, ayo Pak kita kerja bareng-bareng. Lawang marse wis jelas ngono. Iya Bu. Napa marse Bu au? Wahai warga Aisyah sejati, sadarlah akan kewajiban suci membangun menjadi tiang utama negara di tanganmu lah nasib bangsa. Mari beramal dan berdharma bakti. Lagi loh. Iki mlebu Qorya Thayyibah itu. Mari beramal dan berdharma bakti. Napa? Membangun negara. Cuk jukure bangun negara. Kalau kita tingkat desa ya ini jalannya. Nanti jadinya baldatun Thayyibatun warabun ghafur. Endingnya begitu. Kalau semua Qorya-Qoryanya itu sudah Thayyibah, jadilah adalah baldah Thayyibah. Qorya-Qorya ini dari mana? Keluarga sakinah, ketahanan keluarganya bagus gitu loh. Sehingga membentuk keluarga Thayyibah, nanti Qorya-Qorya berkumpul jadi baldah Thayyibah. Itu memang idealita, long life sepanjang hayat kita. Dan bersifat sustainable, keberlanjutan. Itu harus terus dijaga. Terakhir, habis ya Mbak, saya punya pantun. Burung irian terbang ke Jayapura Selatan, ya. Gak oleh protes, ya. Yang indah warnanya itulah cendrawasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Beli makanan di Pasar Swalayan, bawa tas anyaman warnanya hijau kekuningan. Kekhilafan, kesalahan mohon dimaafkan agar hati tentram bebas dari segala beban. Kurang lebihnya mohon maaf, saya nggak tahu ada dialog atau tidak ya pada kesempatan hari ini. Sementara saya cukupkan, nanti kalau ada dialog monggo ya. Sekian dulu. Assalamualaikum. Nasrullah wa qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.